Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 Juli 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 9.00 WIB, sebesar Rp7.186.600, syukur sebesar Rp4.300.000, persepuluhan sebesar Rp930.000, dan serana fisik sebesar Rp247.000. Penerimaan kolekta Minggu 17 Juli 2022, pukul 18.00 WIB, sebesar Rp9.623.500, syukur sebesar Rp1.854.000, persepuluhan sebesar Rp2.350.000, dan sarana fisik sebesar Rp625.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Atitihai Lewa Kabesi. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat GPM Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 12, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Grace Leis Nusa dan Sera Latu Perisa. Lagu prosesi masuk para pelayan dua sahabat lama, nomor 118, baitnya yang pertama dan kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Juli 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Sambut
Jemaat, Shalom. Mari kita mulai kebaktian saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Nats pembimbing kita dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15 bunyinya begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Sucikanlah hati kami, Tuhan ampunilah kami. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi namamu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Jangan terus selalu
jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Silakan jemaat berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Karena itu jemaat, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kebaktian ini kita baca Alkitab dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dan nantinya pembacaan ini kita baca secara berbalasan, bergantian. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau telah membimbing dan menuntun kami sampai kami boleh tiba di gedung gereja Maranatha ini
untuk melakukan kebaktian. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi ada satu kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sesungguhnya kami adalah orang berdosa yang tak mampu untuk bisa memahami apa kata firman ini bagi kami. Oleh dan sebab itu kami mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dan oleh hikmat-Mu. Kami bisa mendengar, kami bisa membaca, kami bisa mendengar perenungannya. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami memasuki hari-hari hidup kami selanjutnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kami membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat membalasnya dengan ayatnya yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar, melaksanakan itu dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kita sambut nyanyian aklamasi, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak bersaudara anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar? Semua baik-baik? Baik-baik, puji Tuhan, walaupun kadang situasi hidup ini berubah-ubah. Cuaca di musim timur ini seng menentu. Langit mendung, kaget begini ujang ampas turun. Kaget teduh, tiba-tiba ujang besar datang, angin dan seterusnya. Walaupun cuaca alam ini berubah-ubah, kondisi kehidupan ini juga berubah-ubah. Tetapi kuasa dan kasih Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Amin. Karena Tuhan pun sayang, Tuhan pun kasih, itulah ketong terus dijaga, ketong terus ditolong, juga diingatkan untuk waspada terhadap hal-hal yang dapat mengancam dan merugikan ketong pun jiwa. Sebab Tuhan sing mau ketong susah. Karena ketong terseret dan tenggelam dalam arus dunia yang menggoda dan membinasakan. Salah satu peringatan Tuhan per ketong hari ini adalah berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Sepintas terkesan, harta atau kekayaan itu akang sing bagus. Ini pemahaman yang keliru. Harta, kekayaan yang diperoleh dengan benar, dengan bekerja keras, itu adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Pada Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, itu menerima bahagiannya. Dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi masalahnya di sini bukan terletak pada harta, pada kekayaan, tetapi pada diri orang yang mengumpulkan harta, yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tamak. Ketong sering dengar orang bilang, ada istilah ketong hari-hari, galojo kuasai diri, ingin lebih, mau banyak, laste mati jua seng bawa akang. Jemaat terkasih, yang namanya ketamakan, sifat galojo, akan bisa merasuki hati semua orang tanpa pandang bulu. Mulai dari anak-anak sampai orang besar. Dari orang biasa sampai orang terpandang. Dari orang yang uang sedikit sampai orang yang uang banyak dan seterusnya. Godaan untuk memiliki sesuatu yang lebih per diri ini membuat seseorang lalu bisa saja lupa diri, lupa orang lain, bahkan sampai lupa Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, mesti berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ini yang menjadi tema pemberitaan kita di minggu ini. Jemaat, kalau ketong bicara soal ketamakan, beta pernah baca satu cerita. Mungkin juga ada jemaat yang su baca akang atau su dengar cerita ini. Ada seorang petapa tua, dia berjalan di hutan. Dia sampai di satu gua batu. Dia masuk ke dalam gua itu dan dia kaget setengah mati. Dia lihat ada begitu banyak harta karung di dalam gua batu itu. Dia langsung cepat-cepat putar balik. Dia berusaha untuk menghindari gua batu itu. Dia berjalan sekuat tenaga, mengerti juga su tua tuh jadi bisa langsung ambil angka 1000. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia lari meninggalkan gua batu itu dengan wajah yang sangat takut. Dia kemudian berpapasan di perjalanan menghindar dari gua batu itu dengan 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini lalu kaget lihat, kenapa antua ini pemuka pucat, lihat takut setengah mati dong, penasaran dong tanya, opa, mengapa opa pemuka pucat macam begitu? Mengapa opa kelihatan takutang macam begitu? Lalu opa jawab apa? Opa bilang, saya melarikan diri dari segerombolan setan. Dong 3 pemuda nih penasaran. Ini dong mau lihat setan, bagaimana yang bikin opa takut macam begini. Dong desak opa untuk tunjukkan setan yang membuat opa begitu ketakutan. Karena terus didesak, opa bilang oke, ketong balik. Opa berjalan deng dong sampai di gua batu itu. Sampai di situ dong 3 pemuda ini langsung ketawa. Kok harta yang begini banyak, opa takut. Dong 3 lalu berpikir, ternyata opa ini antua bodoh. Antua yang sedang dirasuki setan. Lari menghindar
dari harta karung yang begini banyak. Dong lalu kasih biar opa tuh pergi. Dong bersorak senang dan ada satu orang lalu menawarkan begini. Bagaimana kalau beta pergi ke kota, beta beli makanan. Lalu don dua jaga ini goa, beta beli makanan dan peralatan untuk gale harta karung ini. Dong setuju dan dia berjalan. Dalam perjalanan dia lalu berpikir bagaimana beta bisa kuasai harta karung itu sendiri. Lalu dia mengambil kesimpulan begini saja. Beta beli makanan, lalu beta taruh racun di makanan itu. Pada saat yang sama, don dua yang ada jaga goa itu berpikir bagaimana don dua bisa menguasai harta karung itu dan tidak akan dibagikan dengan teman yang ada pi beli makanan dan peralatan. Don dua berembuk, kalau dia datang ke tong bunuh dia saja, habis. Dan pada saat orang yang beli makanan ini sampai, don dua yang jaga goa ini bunuh dia. Setelah bunuh don dua bersuka cita karena don dua rasa ini don dua pembagi yang besar tuh. Don dua senang sekali sambil bersuka cita beria-ria don dua makan makanan yang tadi dibawa oleh temannya itu. Dan ketom bisa membayangkan don dua lewat ke sini. Waktu makan makanan yang tamang beli tadi tuh yang sutaru racun tuh don dua baik-baik saja. Pi ikolai lewat mati. Jemaat terkasih, ketamakan ibarat setan yang memiliki kekuatan menghancurkan dan mematikan. Ketamakan galojo mau lebih ingin banyak berdiri akan pun dampak terbaik juga banyak. Antara lain misalnya, yang pertama itu rasa sayang antar saudara, rasa kasih antar teman, tetangga, rekan kerja, dan seterusnya menjadi hilang. Orang lain dilihat sebagai musuh, sebagai saingan. Hubungan-hubungan bersama menjadi terganggu, putus, rusak, ancur. Sebab yang ada hanya cinta diri, cinta harta, cinta uang, cinta kuasa, dan seterusnya. Hal yang kedua, pikiran yang terpesona dan terikat pada harta duniawi membuat orang kehilangan fokus untuk mengumpulkan harta surgawi. Dalam bacaan tadi Tuhan Yesus menegur seorang yang minta perantua begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus jawab apa? "Saudara, siapa yang suangka beta parjadi hakim atau perantara atas ale dong?" Saat mendengar jawaban Yesus seperti begini, mungkin ada saja apa salahnya orang minta tolong? Bukankah Yesus itu baik? Bisa menolong kita pun susah. Bisa tolong ketong ketika ketong perlu. Jemaat terkasih, dalam konteks bagi harta warisan saat itu bukan wewenangnya Yesus. Itu urusan hakim. Terkesan bahwa orang itu sekedar ingin memanfaatkan Yesus untuk mendapatkan keinginannya, untuk memenuhi kepentingan dirinya. Waktu itu Yesus sementara mengajar banyak hal yang baik berkaitan dengan hidup seorang murid. Mestinya dia fokus pada apa yang Yesus ajarkan. Fokus pada hal-hal baik yang Yesus sampaikan, supaya dia bisa menjadi murid yang baik. Bukan fokus pada harta warisan. Ada dengan Yesus di sini, berpikiran lari jauh di sana.
Ini pembelajaran juga para ketong bahwa datang par Yesus dalam doa, datang par Yesus dalam kebaktian macam begini, ketong mesti fokus. Ketong taruh hati par apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau dari ketong. Bukan cuma fokus par apa yang beta mau dapat dari Tuhan. Atau yang Tuhan mesti bikin par beta. Itu sama dengan mau atur Tuhan. Sing mau biarkan hidup nih, hati ini Tuhan yang atur. Pasrahkanlah diri ini per Tuhan atur. Yakinlah yang antua atur itu selalu baik. Hal yang ketiga jemaat terkasih. Orang tamak sing pernah puas dengan berkat yang Tuhan kasih. Secara kodrat manusia. Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki. Adalah baik memiliki harta, memiliki kekayaan, berketumpung hidup. Namun harus hati-hati. Ingin dapat lebih dan lebih bisa berbahaya bagi diri sendiri. Orang bisa menghalalkan segala macam cara untuk memuaskan keinginan dapat lebih itu, dapat banyak itu. Untuk mendapatkan uang, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan seterusnya orang bisa berbohong. Saudara perlinti saudara. Orang bisa mencuri, orang bisa merampas, orang bisa membunuh. Entah itu membunuh karakter atau membunuh fisik dan seterusnya. Lasti-lasti bukan saja bikin susah orang lain, tapi juga mendatangkan petaka per diri sendiri. Yang semestinya adalah puas dengan apa yang Tuhan kasih. Banyakkah sedikit, tetaplah mengucap syukur par Tuhan. Yakinlah bahwa yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Dengan bersyukur, ketong yakin bahwa yang Tuhan kasih itu pas per beta. Dengan bersyukur, ketumpung hati ini bebas dari rasa kurang, bebas dari rasa sing puas. Dengan bersyukur, ketong mengakui dan melihat bukti pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang selalu tahu apa yang ketong perlu. Dan sing ada kecenderungan ingin lebih dari yang Tuhan sukasi per masing-masing ketong. Hal yang berikut jemaat terkasih. Ketamakan itu menunjukkan kebodohan diri. Orang yang tamak berpikir bahwa dengan harta, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan segala sesuatu yang dia targetkan untuk raih dan seterusnya itu bisa menjamin kenyamanan, bisa menjamin kedamaian, bisa menjamin kebahagiaan, bahkan keselamatan hidupnya. Orang kaya dalam cerita tadi, secara intelektual, dia pintar. Dia punya perencanaannya itu mantap. Dia pun hitung-hitung itu oke, matematika bagus. Dia tabung, dia kumpul, dia tabung, berjamin masa depan. Sebenarnya ini juga bijak, sebab ketong juga disuruh dalam Amsal 6 ayat 6 dan juga 30 ayat 25 untuk belajar dari semut. Waktu musim ujang macam begini kumpul makanan supaya ada persediaan di musim panas. Ada par hari esok. Ketong kerja, ketong tabung, par anak-anak pun tuntutan,
par anana pun hidup, par ketong pun kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Itu baik, sing salah. Tapi mengapa orang kaya yang secara intelektual perhitungan-perhitungannya mantap ini justru dibilang bodoh? Karena dia pikir perhitungannya itu secara logika. Dia mengandalkan dia pun kekayaan. Dia pikir bahwa dia pun jiwa itu bisa dipuaskan dengan harta kekayaan. Dia pikir bahwa segala sesuatu yang dia peroleh di dunia ini bisa menjamin keselamatannya. Padahal jiwanya itu pun bukan miliknya. Ini surakus model bagaimana? Milik orang lain dia ingin. Bahkan Tuhan pemilik juga dia klaim sebagai dia pemilik. Jiwa itu bukan dia punya, bukan ketong punya, Tuhan yang punya. Dia orang tamak pun model tuh. Mau semua-semua berdiri. Sampai yang Tuhan punya juga mau ambil akang. Kerja, usaha semua cuma berdiri. Saya mau bagi. Kerja, usaha hanya supaya berpikir bahwa dia pasti bisa menikmati segala kebahagiaan, kenyamanan, keselamatan di dalam hidup di dunia ini. Dapat dibayangkan bahwa dia juga sedang mengandalkan Tuhan. Dia kaya dalam hitung-hitung harta dunia, mar dia sedang kaya dalam hitung-hitung harta sorga. Jemaat terkasih Tuhan Yesus Kristus, kadang ketong juga sibuk kerja cari uang, kumpul harta, kejar usaha, sampai ketong mulai lupa Tuhan. Waktu sembahyang, waktu kebaktian, ketong sering abaikan. Marbeta yakin semua yang ada di sini sing begitu. Justru karena ketong ingin menjadi anak-anak yang kaya di dalam Tuhan, ketong datang macam begini. Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, orang yang menimbun dan menyimpan banyak harta dan itu dianggap sebagai jaminan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan, Tuhan Yesus bilang itu orang bodoh. Di ayat 20. Ia bodoh karena dia tidak menjaminkan keselamatan jiwanya pada Tuhan, tapi dia menjaminkan itu pada harta, pada kekayaan. Ia bodoh karena dia berpikir segala sesuatu yang di dunia ini bisa dia klaim sebagai miliknya, bahkan jiwanya yang adalah milik Tuhan. Dan kapanpun Tuhan bisa ambil akang dari dia pun hidup. Dia tidak berkuasa, ketong semua tidak berkuasa untuk mempertahankan jiwa yang Tuhan punya itu. Jemaat yang Tuhan sayang, untuk terhindar dari bahaya ketamakan, mari ketong puaskan diri dengan bagian berkat yang Tuhan kasih per ketong masing-masing. Ketong harus selalu sadar bahwa jiwa ini Tuhan punya. Jangan puaskan dengan harta duniawi semata, melainkan puaskanlah dan senangkanlah jiwamu dengan harta sorgawi, yakni Tuhan dan firman-Nya. Tetaplah jadikan Kristus dan firman-Nya sebagai harta terpenting dan terindah di dalam hidupmu. Amin.
dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Persembahan pujian solo Grace Leinusa. Selamat sore Jemaat Shalom. Satu lagu pujian yang akan kita nyanyikan dalam berbahasa Inggris, judulnya Sufficient for Today, yang artinya cukup untuk hari ini. Pesan yang ingin disampaikan dalam lagu ini, for katong semua, bagaimana katong yang perlu khawatir akan hari esok, akan masalah-masalah hidup yang katong hadapi, karena ada kasih dan rahmat Tuhan yang selalu ada dan selalu cukup untuk hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati katong semua. There may be storms that will move out the way, and trials will come to only test my faith. What I learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever, the sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I carry, I will choose to lay them down. 'Cause what I learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever, the sufficient for today. And hallelujah, 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 the sufficient for today. And hallelujah, 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 the sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest morning, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, the sufficient for today.
Oh, my present self will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they still go on forever, oh, they still go on forever. All glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for Hallelujah, hallelujah, the sufficient for today. Jemaat kekasih, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati. Persembahan syukur diberikan sambil melakukan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 167 dan 107 bait pertama dan seterusnya. Dengan kuat Tuhanku, punggungnya pecah tanpa
Cuma berkat sekarang alatkan, dulu cuma rasa sekarang budiman, dulu pemberian sekarang yang memberi, dulu kesembuhan sekarang kami. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, dan segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang berserah, dulu berkembara, sekarang didikan, dulu takut, sekarang berteduh, dulu takut, sekarang berteduh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, dari segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya, dulu ku terikat, sekarang bebaskan, dulu niat sendiri, sekarang maksudnya, dulu tak berani, sekarang luaskan. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, dari segenap hidup dalam tanganmu. Jemaat diundang berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesus terimalah pengajurmu ini yang mengering di harimu sebagai Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Persembahan pujian solo Sera Latupe Risa.
Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu.
di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat Yesus bersamaku, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat Yesus bersamaku, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Yesus. Jemaat terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami, pemilik jiwa kami, sumber hidup dan berkat. Kami datang menyatu di sini sebagai anak-anak Bapa, mengucap syukur. Kami datang menaikkan segala hormat, pujian dan sembah kami, karena kami sadari bahwa kuasa dan kasih Bapa di dalam nama Yesus itu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Walaupun dunia ini penuh dengan begitu banyak kesulitan, tantangan dan ancaman, tapi Allah di dalam Yesus Kristus tetap menyelamatkan, memelihara, menolong, dan memberikan segala sesuatu yang perlu di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, bahwa terkadang ada juga begitu banyak cobaan, godaan, rayuan dunia ini yang terus mengganggu hati dan pikiran kami. Tapi Roh Kudus akan selalu menguasai dan mengendalikan hati dan pikiran ini. Mata hati kami tetap tertuju pada Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, untuk tidak menjadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang ingin lebih, mengumpulkan hanya untuk diri, dan tidak mau tahu dengan orang lain. Biarlah kami menjadi anak-anak Bapa yang selalu bersyukur dengan yang Bapa kasih, berkat-berkat tiap waktu yang Bapa beri bagi diri, bagi keluarga, bagi rumah tangga, dan tidak memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan yang banyak yang sesungguhnya dapat ditempuh dengan cara-cara yang tidak terpuji. Bapa pengasih, kami akan terus berjuang. Kami akan terus bekerja, kami akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami juga mau terus melibatkan Tuhan dalam seluruh juang hidup ini. Karena ketika kami mengandalkan kuat diri, maka
segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami usahakan itu sia-sia adanya. Tetaplah Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami, sesuai dengan profesi kami, dengan talenta kami, dengan perjuangan-perjuangan dan usaha-usaha yang kami geluti setiap waktu. Biarlah tempat-tempat di mana kami bekerja, kami berusaha menjadi tempat di mana Allah sumber berkat mengalirkan berkat bagi kami. Sehingga kami tidak hidup berkekurangan, tapi kami terus menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa, Tuhan, berikan kami tubuh yang kuat dan sehat, supaya kami tetap kuat untuk bekerja. Kami terus mampu untuk beraktivitas. Kondisi-kondisi alam yang kadang tidak bersahabat, yang bisa saja melemahkan fisik kami. Tapi kami yakin di dalam nama Yesus, kami tetap dilindungi, kami tetap dikuatkan, dan kami dimampukan untuk terus bekerja di tengah-tengah kondisi kehidupan yang kadang menantang. Bapa pengasih, kami juga berdoa bagi anak-anak terkasih kami yang masih kecil dalam pertumbuhan, yang sudah sekolah pada jenjang-jenjang pendidikan masing-masing. Anak-anak terkasih kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, tetaplah jadikan anak-anak yang adalah milik pusaka yang Tuhan titipkan di tiap keluarga dan rumah tangga menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dituntun dengan Roh Kudus. Anak-anak yang bertumbuh dalam kasih Tuhan, anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, dan yang masih belajar akan serius belajar untuk meraih cita-cita. Kami yakin di dalam dan bersama Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang berhasil di jalan hidupnya. Bapa pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang tua yang semakin hari bertambah usia dan kadang juga mengalami kondisi-kondisi fisik yang tidak lagi kuat seperti waktu mereka muda. Umur panjang adalah anugerah, pemberian Tuhan bagi orang-orang yang takut Tuhan. Tetaplah penuhi janji Tuhan untuk menggendong mereka sampai di masa putih rambut, supaya mereka tidak kepayahan menjalani hari-hari hidup di usia tua. Tapi Tuhan akan memberikan kepada mereka semangat, memberikan kepada mereka hati yang gembira, memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera Allah, menjalani hidup bersama semua anak cucu kaum keluarga. Bapa pengasih, kami juga bergumul dengan semua orang yang sakit, semoga mereka disembuhkan. Kami berdoa, bergumul bersama-sama dengan janda, duda, anak yatim piatu. Kami percaya Tuhan menemani mereka. Kasih Tuhan yang besar akan terus membuat mereka bersemangat menjalani hidup dan tidak kesepian, karena kehangatan cinta kasih Tuhan akan terus merangkul mereka dan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlu. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang bergelut dengan masalah-masalah kehidupan. Mungkin juga di antara kami saat ini yang datang memiliki persoalan-persoalan hidup pribadi, keluarga. Allah di dalam nama Yesus mengetahui segala gumulan hidup ini. Kasihanilah kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tidak bisa menolong diri sendiri. Hanya Tuhan yang kami andalkan untuk membantu kami memberikan solusi-solusi yang tepat ketika kami berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Kami percaya bahwa di balik semua peristiwa hidup, mungkin juga yang tak bersesuaian di hati, ada maksud-maksud Tuhan yang indah yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami. Tolonglah kami melihat maksud-maksud kebaikan Tuhan di dalam hidup kami lewat semua peristiwa hidup yang terjadi. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu bersukacita, yang selalu kuat bertahan di tengah badai,
Karena kami punya Allah yang hebat dan perkasa, yang akan terus menolong kami, mengangkat kami, dan memberikan kepada kami segala sesuatu yang baik. Bapak pengasih, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di usbu yang baru ini. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, supaya kami terus berada di jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan yang akan selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Selaku warga bangsa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Para pemimpin kami dari pusat pemerintahan negara dan bangsa ini sampai di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di pelosok negeri, kelurahan, juga sampai di RT. Tuhan, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang selalu mau melakukan segala sesuatu yang baik untuk kemajuan hidup bersama. Tuhan, tolong mereka dalam tuntunan hikmat Allah untuk melakukan seluruh peran dan fungsi untuk kesejahteraan bersama. Dan kami yakin Tuhan akan terus memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan sebagai warga gereja. Tuhan adalah kepala gereja kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, persekutuan bersama yang terus memuliakan Tuhan, akan terus menyatakan hal-hal yang dengannya Tuhan dipermuliakan dalam seluruh pelayanan bersama, baik pelayan maupun juga dengan umat Tuhan. Kami yang ada di Gereja Protestan Maluku, MPH Sinode GPM, semua klasis, semua jemaat-jemaat yang ada, kami yang ada di klasis Kota Ambon dengan semua jemaat, para pelayan dan umat, Tuhan tolong kami sehingga kami terus mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia ini dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, dan dengannya Tuhan juga dipermuliakan. Dangke banyak Tuhan, kami semua yang ada di saat ini, yang telah melakukan berbagai peran dalam tanggung jawab di kebaktian ini. Majelis jemaat bertugas dari Jemaat Bukit Kasih dan Diakonos, para kolektan, juga kantoria atau singers, pemain musik, pelayan musik, tim multimedia, tenaga-tenaga di sound system, tuagama, semua yang berperan, masing-masing orang, Satgas. Terima kasih Tuhan, karena tanggung jawab ini kami lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang mempersembahkan pujian solois. Semuanya biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan terus memakai kami dengan talenta-talenta yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai upah, sehingga kami juga terus menikmati berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, inilah kami semua yang datang bersyukur, kami yang datang berserah diri. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki harta surgawi dan tidak sekedar memautkan hati kami pada harta duniawi. Kami percaya bahwa harta kekayaan adalah kasih karunia Allah bagi kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi tolonglah kami untuk terus belajar memahami, melibatkan Tuhan dalam seluruh kerja, perencanaan, ataupun hal-hal yang kami perjuangkan untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Kami sungguh-sungguh melekatkan jiwa kami pada Tuhan, supaya kami tenang, kami damai, kami bahagia, kami menikmati sukacita Allah.
Ampunilah kami Tuhan, jika ada hal yang salah. Terimalah kami semua yang bergumul di saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan berdiri jemaat dan kita akan menyanyi bersama dua sahabat lama 186. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat pulang, selamat malam dan shalom.